Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai flowchart. Flowchart ini sangat penting, kenapa? Karena pada saat kita ingin membuat suatu program, program tersebut selalu akan ada di kepala, dan bagaimana kita merapikan apa yang ada di kepala sehingga program yang kita susun itu bisa berurutan atau kronologis. Dan itu juga penting untuk dijadikan referensi seandainya kita tidak bekerja sendiri. Artinya bagaimana orang tahu apa yang akan kita lakukan di kepala kita seandainya kita tidak bisa memetakannya ke dalam bentuk tulisan. Dan kita fokuskan di sini dalam bentuk diagram yang kita sebut dengan flowchart atau diagram alir. Nah, ini adalah prinsip dasarnya. Ada beberapa simbol. Ada banyak sekali sebenarnya simbol, tapi ini yang paling utama, yaitu kotak atau persegi panjang, itu disebut dengan simbol proses. Jadi kalau Anda ingin membuat proses atau perintah yang kira-kira fungsinya adalah sebagai pemroses, maka Anda bisa menggunakan simbol kotak persegi panjang. Lalu kemudian ini adalah bentuk jajaran genjang. Ini digunakan jika kita menggunakan input atau output. Input itu adalah sesuatu masukan. Contoh misalkan sensor. Sensor kita ambil nilainya, itu adalah input. Sementara output adalah sesuatu yang akan kita perintah. Kita ingin menyalakan lampu, kita ingin menyalakan heater, kita ingin menyalakan apapun. Itu adalah output. Maka kita udah pasti akan menggunakan jajaran genjang simbolnya. Nah, sementara ini adalah simbol decision atau keputusan. Keputusan ini biasanya ya atau tidak. Karena kita fokusnya ke digital, maka kalau kita memerlukan pilihan, kita menggunakan ini. Harus ada dua pilihan saja. Contoh misalkan, apakah data 1 sama dengan data 2? Nah, itu adalah deklarasinya atau pertanyaannya. Maka jawabannya adalah jika iya, ke arah mana, jika tidak, mengarah kemana panahnya. Nah, jadi hanya ada dua pilihan. Jadi tidak ada lebih dari dua pilihan. Contoh, apakah data 1 sama dengan data 2 dan data 3, ataukah sama dengan data keempat? Nah, itu kita harus lakukan step by step atau berurutan. Tidak dijadikan satu ya. Nah, lalu kemudian ini adalah gambar lingkaran. Simbol ini digunakan jika kita ingin menyambung atau istilahnya konektor. Contoh, kita buat flowchart tapi nggak cukup satu halaman, maka di bagian terakhir kita berikan lingkaran dan tinggal diberikan tanda atau simbol, misalkan huruf A. Maka kemudian di halaman yang lain yang merupakan sambungannya, kita buat konektor ini lagi dengan simbol huruf A tadi, yang menunjukkan bahwa keduanya saling berhubungan atau terkoneksi. Nah, sementara kotak atau persegi panjang dengan ada sisinya, ini digunakan untuk proses yang terdefinisi. Nah, biasanya ini sama ini bisa digunakan kalau misalnya contoh kita ingin mendeklarasikan sesuatu, kita biasanya menggunakan predefined process. Nah, sementara biasanya starting atau terminal, memulai atau mengakhiri, kita bisa menggunakan ini, simbol terminal atau bentuknya elips begini ya. Nah, ini adalah tanda panahnya selanjutnya. Nah, aplikasinya, contoh, seandainya kita ingin membuat aplikasi LED blink atau lampu menyala kedap-kedip, ini adalah penerapannya. Ini adalah start atau terminal. Karena kita memulai, maka kita menggunakan simbol elips. Yang kedua adalah predefined process atau di sini proses. Jadi ini bisa menggunakan segi panjang yang ada frame-nya atau ada bingkainya, atau tidak, boleh. Tapi dia harus bentuknya persegi panjang. Yang ketiga adalah bentuk ini apa? Ini adalah penulisan output. Karena kita ingin memerintahkan LED untuk menyala. Nah, ini adalah proses. Kenapa? Karena setelah menyala, kita ingin dinyalakannya 1 detik. Maka dia kotak. Nah, lalu setelah itu kita ingin mematikannya. Mematikan adalah suatu perintah kepada luaran, kepada output. Maka dia harus jajaran genjang. Dan selanjutnya,
matinya lampunya berapa lama, maka kita menambahkan proses delay, yaitu 1 detik. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini, dengan adanya ini, semua orang yang membaca akan tahu prinsip kerja atau cara kerja dari program kita. Sehingga siapapun yang membaca akan bisa mudah mengikuti dan terbayang cara kerjanya. Sebaliknya pada saat kita sebagai programmer, atau kita memberikan info kepada programmer yang lain juga akan lebih mudah membuat programnya. Itu adalah prinsip dari flowchart. Kalau kita sudah tahu cara memetakan yang ada di kepala kita ke dalam bentuk flowchart, maka lebih mudah selanjutnya untuk kita membuat programnya. Seperti saya bilang, di awal saya sarankan Anda connect dengan internet saja, sehingga perintah-perintahnya tidak perlu Anda hafal. Yang penting Anda tahu cara memetakan apa yang ingin Anda lakukan ke dalam bentuk flowchart, maka setelah itu Anda ikuti saja panduannya step by step, dan kemudian Anda bisa buat programnya untuk kemudian dieksekusi. Nah, selanjutnya jika sudah mendapatkan flowchartnya, kita akan biasanya membuat programnya. Nah, programnya tersebut kita lihat di sini, saya ambil saja yang sudah ada, misalkan saya bisa mencarinya dari example di sini. Di sini ada basic dan kemudian blink. Nah, ini adalah programnya sudah jadi. Mirip, yaitu pin mode. Di sini kita menggunakan LED built-in, yaitu kaki nomor 13 sebagai output. Kita lihat di sini digital write, LED built-in, delay, dan delaynya selama 1 detik. Nah, kalau kita sudah menghubungkan Arduino Uno kita, contohnya adalah yang ini. Nah, ini dihubungkan dengan USB. Setelah kita hubungkan dengan USB, maka kita selanjutnya adalah melakukan pengecekan apakah board kita itu dikenali. Kalau dikenali, dia akan memberikan informasi. Contoh di sini kita klik bagian tools. Nah, board kita adalah kita pilih Arduino Uno. Lalu kemudian kita pilih port. Port ini adalah communication. Kalau kita sudah terdeteksi, di sini akan muncul seperti ini. Sudah ada COM13 Arduino Uno. Tinggal diklik saja. Nah, dengan begini ini berarti bahwa board kita atau Arduino Uno sudah bisa dihubungkan dengan laptop atau sudah terhubung dan terkoneksi, dan kita bisa mengupload program ini. Nah, untuk mengupload cukup kita klik saja di sini, upload. Nah, apakah program ini sudah benar? Kita bisa lakukan verify. Nah, seperti ini. Dia akan compiling sketch, dan Anda bisa melihat dan compiling. Berarti tidak ada masalah dengan sintaknya, atau tidak ada kesalahan perintah programnya. Kalau ada kesalahan perintah program, maka dia akan menampilkan error. Nah, selanjutnya kalau kita ingin upload, kita tinggal upload saja di sini. Dia akan melakukan uploading dan compiling. Pada saat dan compiling, maka kita bisa lihat lampu di sini akan kedap-kedip. Ya, karena perintahnya 1 detik menyala, 1 detik mati. Kenapa? Karena Arduino Uno, tipe Uno, sudah dilengkapi dengan built-in LED. Dengan cara memberikan deklarasi pada pin ke-13 atau LED built-in-nya. Tapi kalau kita seandainya tidak ingin menggunakan pin 13, kita bisa menggunakan pin yang lain. Contoh, kita ingin menggunakan pin nomor 10. Maka kita bisa rubah di sini menjadi di sini LED, misalkan INT LED sama dengan 10. Artinya saya ingin membuat pin yang saya gunakan adalah kaki nomor 10. Saya rubah saja di sini LED sebagai output. Nah, lalu kemudian saya upload.
Nah, dan uploading, dan Anda lihat maka di sini tidak ada lampu yang menyala lagi. Tidak berkedap-kedip lagi ya. Nah, artinya kita harus membuat suatu rangkaian eksternal. Saya sudah memiliki breadboard, lalu kemudian lampu LED, dan selanjutnya adalah resistor 220 ohm dan kabel jumper seperti ini untuk menghubungkan breadboard tersebut. Saya juga ada tutorial mengenai penggunaan software yang interaktif atau bisa digunakan untuk sebagai simulator via internet yang disebut dengan Tinkercad, yang saya berikan pada video yang berbeda. Pertama, kita harus tahu ini adalah LED. LED ini memiliki kaki yang berbeda, satu panjang, satu pendek, di mana yang panjang ini adalah anoda, yang pendek adalah katoda. Tidak boleh terbalik. Nah, kita pasang di sisi yang vertikal. Ingat, sisi yang vertikal adalah bagian yang vertikal akan terhubung. Maka kita pasang secara horizontal. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa sisi yang anoda yang panjang itu berada di kiri, kita hubungkan dengan resistor. Di sini saya memiliki resistor 220 ohm. Saya pasang di kaki anoda. Nah, sehingga karena sisi vertikalnya saling berhubungan, maka resistor dan LED sudah pasti akan terhubung. Nah, sementara kaki katoda akan dihubungkan dengan ground atau negatif. Kita menggunakan jumper kabel seperti ini menuju ke sumber negatif atau ground. Sementara satu jumper kabel lagi kita gunakan di sisi resistor. Nah, ini yang dihubungkan dengan Arduino. Nah, Arduino yang kita gunakan ini adalah tipe Arduino Uno. Seperti tadi saya bilang bahwa kita menggunakan 13 sebelumnya. Lalu saat ini kita ingin menggunakan kaki atau pin nomor 10. Maka ini akan kita hubungkan dengan kaki atau pin nomor 10. Seperti ini. Nah, sementara yang ini kita hubungkan dengan ground. Kalau Anda bisa lihat di sini. Nah, ground dan kaki nomor 10. Nah, maka kita akan coba. Sebelumnya kita sudah mengupload program yang ada di komputer menuju Arduino board. Sehingga pada saat kita akan hubungkan nanti kembali, dia akan mendapat power supply-nya, otomatis akan membuat lampu juga akan menyala. Terlihat bahwa lampu LED menyala berkedip-kedip, 1 menit menyala, 1 menit mati, dengan menggunakan pin nomor 10. Yang perlu diingat adalah bahwa pada saat Anda tadi sudah merubah yang tadinya pin mode LED built-in, maka LED built-in-nya dirubah menjadi nama LED. Dan itu berlaku pada semua variabel yang bernama LED built-in, dia harus dirubah menjadi LED saja, yang artinya kita menggunakan kaki nomor 10.
Dan jika ingin kita bandingkan dengan simulator kita yang menggunakan Tinkercad, hasilnya akan terlihat mirip atau sama.